Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Hibgabi Bali yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada kesempatan ini, terutama untuk Ibu Made Martini yang sudah uh, kontak dengan saya, berdiskusi dengan saya, apa yang terbaik yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian mengenai strategi manajemen kegawat daruratan RW dan briefing di masa pandemi COVID-19. Sebagai latar belakang, penyakit COVID-19 ini ditularkan oleh virus SARS-CoV-2. Bagaimana penularannya? Ini ditularkan dari orang ke orang melalui transmisi droplet dari saluran pernafasan lewat batuk atau bersin. Namun juga bisa transmisinya lewat airborne. Ini terjadi bila mana dilakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Dan kita tahu bahwa prosedur-prosedur yang kita lakukan baik di UGD ataupun ICU itu banyak sekali yang dapat menghasilkan aerosol. Selain itu, penyakit COVID-19 ini juga bisa ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung, seperti lewat permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian orang tersebut menyentuh wajahnya. Dan orang yang paling beresiko terhadap COVID-19 ini adalah mereka yang berhubungan erat dengan pasien ataupun yang merawat pasien tersebut, yaitu kita, para tenaga kesehatan. Maka dari itu dibutuhkan tata laksana khusus untuk airway dan breathing untuk pasien COVID-19 yang sangat berisiko tinggi ini. Di mana prosedur selama manajemen jalan nafas awal di IGD dan juga nanti dilanjutkan di ICU akan menghasilkan aerosol yang akan meningkatkan resiko penularannya. Maka dari itu, intervensi jalan nafas terutama diperlukan untuk dilakukan intubasi dan ventilasi. Namun harus kita pikirkan bahwa dengan meningkatnya epidemi, apalagi sekarang kita sedang mengalami second wave, akan banyak pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit kita. Mereka tidak menunjukkan gejala ataupun memiliki penyakit ringan di komunitas. Dan pasien-pasien ini juga dapat datang dengan kondisi yang memerlukan operasi darurat. Artinya adalah nanti dia di kamar operasi, dia akan dilakukan tindakan intubasi yang dimana ini akan menghasilkan aerosol juga. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan strategi manajemen airway dan breathing pada pasien COVID-19 ini untuk menjamin bahwa tindakan yang kita lakukan akurat dan cepat, namun juga sangat aman. Untuk itu, saya mengambilkan literatur salah satunya dari Consensus Guidelines for Managing the Airway in Patient with COVID-19 yang dikeluarkan pada tahun 2020 lalu. Sebelum kita berlanjut, mungkin kita harus mengenali prosedur apa saja sih yang bisa menghasilkan aerosol. Di mana meningkatkan aerosol, meningkatkan infeksi. Sebuah tinjauan systematic review infeksi pada petugas kesehatan mengurutkan prosedur jalan nafas mana sih yang paling beresiko untuk menghasilkan aerosol. Yang pertama ternyata adalah intubasi trachea, yang kedua adalah tracheostomi, yang berikutnya adalah NIV atau non-invasive ventilation, dan kemudian ventilasi menggunakan masker. Namun banyak juga prosedur-prosedur lain yang sebetulnya berpotensi untuk menimbulkan aerosol. Seperti misal kita memutuskan sirkuit dari mechanical ventilation, terus kemudian kita melakukan ekstubasi ETT, kemudian kita melakukan CPR sebelum dilakukan intubasi trachea, dan kemudian tindakan lain seperti bronkoskopi, pengasapan lendir dari trachea, ya. Ini semua bisa menghasilkan aerosol. Dibutuhkan prinsip dalam hal melakukan manajemen airway dan breathing untuk pasien dengan suspek ataupun konfirmasi COVID-19 untuk mengurangi paparan virus tersebut kepada kita tenaga kesehatan. Dan berikut adalah 10 prinsip-prinsipnya.
di mana landasannya ada 3. Yang pertama adalah semua yang dilakukan harus safe, ya, safe buat pasien dan kemudian safe juga buat staffnya. Yang kedua adalah akurat, artinya adalah apa yang kita lakukan itu dilakukan oleh orang yang tepat dan harapannya adalah dilakukan cukup 1 kali, tidak berulang-ulang kali, dan kemudian dengan angka kesuksesannya yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah swift, ya, dilakukan dengan waktu yang tepat dan kemudian kita tidak usah terburu-buru dan kemudian juga tidak menunda-menunda tindakan yang harusnya dilakukan, ya. Dan landasan manajemen ini kita singkat dengan SAS, Safe, Accurate, dan Swift. Prinsip pertama adalah persiapan. Persiapan adalah kunci, ya, di mana persiapan peralatan untuk manajemen rutin dan juga disiapkan untuk mengatasi bila mana ada kemungkinan mengalami kesulitan. Berikutnya terkait dengan masalah tim dan individu, di mana sebaiknya mereka adalah orang-orang yang memang sudah terlatih dan diperlukan keterampilan-keterampilan tertentu. Kemudian juga mereka sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan APD dengan baik dan benar, ya. Dan kemudian dari pasiennya sendiri kita harus bisa menilai jalan nafasnya untuk memprediksi kesulitan-kesulitan yang bakal terjadi dan kemudian menyiapkan strategi apa yang harus kita lakukan untuk menata laksana jalan nafas dan breathing-nya. Setelah persiapan, hal kedua yang harus disiapkan adalah untuk mengadakan troli set intubasi trachea untuk pasien COVID-19. Bila ini tidak memungkinkan, maka paling tidak dibuatkan set intubasinya, ya. Karena kenapa? Memang pasien yang sakit kritis, terutama adalah pasien COVID-19, dia akan mengalami pneumonia berat dan kemudian akan jatuh mungkin dalam ARDS. Jadi mereka sangat perlu diintubasi. Dan perlu diingat bahwa untuk mengurangi resiko juga intubasi trachea ini sebaiknya dilakukan di ruangan isolasi bertekanan negatif. Untuk itu, Anda juga harus menyiapkan troli atau set intubasinya ini yang dapat dibawa mengikuti pasiennya dan kemudian untuk mudah dilakukan dekontaminasi setelah digunakan. Kita harus juga memiliki strategi seperti plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Di mana artinya kita memiliki strategi jalan nafas yang utama dan bila mana kita gagal melakukannya ataupun tidak dimungkinkan untuk dilakukan, kita harus punya strategi berikutnya. Dan tim yang terlibat mereka harus tahu, harus diarahkan terlebih dahulu dalam briefing sebelum melakukan tindakan dan diterangkan bahwa bila mana misal kita mengawali dengan melakukan laryngoskopi, bila mana gagal kemudian mungkin kita harus melakukan plan B yaitu menginsersi LMA. Dan bila mana gagal, plan berikutnya mungkin kita harus menggunakan face mask dan lain-lainnya. Untuk keterlibatan staf, sebaiknya kita melibatkan dalam jumlah terkecil yang dimungkinkan. Contoh misalnya dalam satu resusitasi yang biasa dilakukan oleh 6 orang secara komplit, ya. Mungkin tidak perlu menggunakan 6, tetapi bisa dipangkas menjadi 3 tenaga, ya. 1 sebagai intubator atau orang yang masukkan IT tube, kemudian asistennya, dan orang ketiga untuk memberikan obat-obatan dan mengawasi monitor. Bila mana diperlukan seorang runner, maka sebaiknya dia berada di luar, tidak masuk ke dalam area resusitasi tersebut. Kendatipun kita tetap harus melakukan tim dinamik dalam hal melakukan CPR, tapi staf yang tidak memiliki peran langsung dalam prosedur jalan nafas sebaiknya tidak perlu berada di ruangan di mana manajemen jalan nafas itu sedang berlangsung. Sekali lagi tujuannya adalah mengurangi paparan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mengenakan APD yang sesuai. Jadi ada 4 hal yang penting terkait dengan APD di sini. Yang pertama adalah jenis APD-nya.
APD memang harus disesuaikan ya, sesuai dengan penilaian resikonya, prosedur apa yang akan dilakukan ya, terus kemudian dengan cara mengenakan dan melepas yang benar. Jadi tidak selamanya semua yang berada di rumah sakit harus menggunakan APD level 3. Kemudian juga terkait dengan masalah pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Jelas bahwa untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini dibutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus, dan ada kalanya kita lupa tentang hal-hal yang sudah diajarkan tersebut. Maka ada baiknya semua hal-hal prosedur tersebut dibuatkan posternya, dan kemudian poster tersebut diletakkan pada area-area yang mudah dilihat sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian hanya mereka yang terlatih dan kompeten saja dalam menggunakan APD yang diizinkan untuk memasuki area dan perawatan pasien. Dan kemudian hal keempat adalah harus aman dalam memakai dan melepas APD-nya, dan ini harus dilakukan di luar ruang perawatan pasien. Artinya adalah sebelum masuk dia sudah harus mengenakan, dan kemudian dia harus melepaskannya setelah dia keluar dari ruangan perawatan pasien. Dan sebaiknya ini harus diawasi oleh pengamat terlatih agar semua prosedur dilakukan dengan baik. Dan sekali lagi, untuk semua staf yang akan melakukan prosedur airway dan breathing sebelum memasuki lokasi pasien, semua penolong tersebut harus memakai APD yang sesuai. Berikut adalah standar APD untuk COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO dan CDC. Kalau kita lihat di sini adalah standar ada dua. Yang pertama adalah menggunakan face mask, yang kedua adalah menggunakan N95. Di mana CDC dan WHO mengatakan bahwa bila mana tindakan yang dilakukan adalah menghasilkan droplet, maka cukup menggunakan face mask ditutup dengan face shield ataupun Google, menggunakan gown yang sarung tangan, dan kemudian di dalamnya kita menggunakan scrub. Namun bila mana tindakan yang dilakukan itu akan menghasilkan aerosol, maka WHO dan CDC menganjurkan untuk memakai at least N95, kemudian ditutup dengan face shield dan goggles, dan kemudian memakai sarung tangan, dan kemudian memakai gown, dan di dalamnya memakai scrub. Namun untuk meningkatkan kewaspadaan, maka di Indonesia kita memiliki standar APD untuk COVID-19 yang lebih tinggi. Jadi ada yang disebut dengan APD level 3, dan rekomendasi ini berdasarkan tingkat perlindungan untuk melindungi diri dari aerosol. Kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah yang jelas tidak menggunakan gown, tetapi sampai dengan menggunakan coverall. Walaupun kita sudah berusaha keras untuk memakai APD level 3, namun tetap saja kita bisa terpapar virus SARS-CoV-2 tersebut bila mana kita memakai APD dengan cara tidak tepat. Pastikan bahwa Anda melepas perhiasan Anda, melepas barang-barang pribadi Anda, mengikat rambut bila Anda memiliki rambut yang panjang ya. Lalu kemudian pakailah APD yang sesuai dengan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan kemudian dilihat dulu apakah APD-nya utuh, dan jangan pernah menggunakan APD yang rusak. Dan kemudian kita juga harus mempertimbangkan resiko yang kita hadapi dalam memberikan perawatan kepada pasien yang akan kita tangani. Dalam hal melepas APD, ini juga merupakan resiko penularan tertinggi ternyata kepada tenaga kesehatan. Makanya sudah benar melakukan perawatan pada pasien sudah benar dan menggunakan APD yang sesuai. Namun pada saat kita melakukan melepas APD tidak sesuai, kita bisa tertular, dan kemudian orang-orang di sekitar kita, teman-teman, rekan kerja kita bisa tertular. Terus kemudian yang penting di sini adalah menghindari kontak
semaksimal mungkin ya, antara APD yang barusan kita pakai sudah kita lepaskan ya, jangan sampai dia mengkontaminasi pakaian lainnya, kulit kita ataupun wajah kita. Dan sebaiknya untuk memakai dan melepas APD ini harus diawasi oleh seseorang yang kita sebut dengan pengamat terlatih, di mana prosedur dilakukan di depan pengamat terlatih. Bila mana ini tidak memungkinkan, kita mungkin bisa melihat cermin bila mana memungkinkan. Lalu bila mana memungkinkan, kita menghindari prosedur yang menghasilkan aerosol. Walaupun kita tahu ini sangat sulit kita hindari. Ya, misalnya kita menggunakan alternatif lain yang tersedia dan cocok buat pasien tersebut. Misalnya adalah pasien tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan intubasi karena misal ICU-nya penuh, ventilatornya penuh. Maka untuk sementara pasien bisa dilakukan dengan pemasangan high flow nasal kanul. Jika pembentukan aerosol terjadi, perlu diperhatikan di sini ruangan tersebut harus dianggap terkontaminasi. Maka dari itu siapapun yang masuk maka harus menggunakan APD yang sesuai. Dan kemudian ruangan tersebut juga harus dibersihkan ya setelah setiap 20 menit. Berikutnya, tindakan terkait dengan airway dan breathing itu kita harus fokus pada ketepatan dalam melakukan dan kemudian juga harus dapat meminimalkan kegagalan. Cara meminimalkan kemungkinan upaya intubasi yang gagal dengan nomor satu adalah menentukan petugas mana yang akan melakukan intubasi. Dan harapannya adalah memang dia orang yang expert di antara personil tim tersebut. Dan juga harus ditentukan pendekatan dengan peluang terbaik agar intubasi yang dilakukan dapat sekali masuk berhasil. Seperti pada video ini. Anda lihat bahwa pasien dimasukkan, kemudian kalaupun dia sudah dilakukan CPR, CPR-nya di stop dulu, jangan sampai pasien ini dilakukan CPR pada saat dilakukan intubasi. Karena CPR dengan dilakukan kompresi dada tadi dapat menghasilkan suatu aerosol. Jadi intinya adalah harus dijeda dulu chest compression-nya, baru kemudian intubasi, dan dengan satu kali harapannya berhasil, baru kemudian dilakukan kompresi dada kembali dan dilakukan tindakan-tindakan lainnya. Dan setelah intubasi pun, harapannya ETT tersebut disambungkan dengan HEPA filter dan kemudian langsung dikonekkan dengan ventilator, mechanical ventilator, agar langsung terjadi closed circuit. Dan kemudian, hanya gunakan teknik yang Anda merasa mahir melakukannya. Artinya adalah Anda sudah berkali-kali melakukannya dan kemudian tingkat keberhasilannya tinggi. Dan kalau kita kaitkan dengan SOP di masing-masing rumah sakit, mungkin berbeda-beda antar rumah sakit. Berikut ada beberapa contoh yang harapannya adalah Anda mahir dalam melakukannya. Dan ini memang teknik yang sederhana, seperti melakukan ventilasi dengan masker 2 tangan ya. Kalau selama ini biasanya kita melakukan dengan C dan E clamp dengan 1 tangan dan kemudian 1 tangannya lagi memegang back valve mask-nya. Tapi harapannya untuk mencegah leak atau kebocoran ya, maka kita menggunakan teknik V dan E clamp. Artinya adalah ada satu orang yang khusus untuk melakukan V dan E clamp untuk menjamin bahwa mask-nya itu tight di wajah dan kemudian satu orang khusus lagi untuk melakukan bagging dengan back valve mask-nya. Untuk pasien yang membutuhkan intubasi, maka pasanglah ETT yang memiliki cuff.
Jadi dimasukkan, kemudian pastikan bahwa cuff-nya mengembang dan kemudian dikonekkan dengan ventilator ataupun back valve mask yang diantaranya nanti dipasang HEPA filter, baru kemudian dilakukan bagging ataupun dinyalakan ventilatornya. Ini tadi yang saya sebut dengan HEPA filter. Kalaupun kita tidak memiliki HEPA filter, maka masih bisa kita menggunakan viral bacterial filter, di mana aplikasinya adalah bila mana kita menggunakan back valve mask, setelah mask kemudian sebelum kita sambungkan dengan backnya, maka di antaranya kita pasang HEPA filter tersebut. Bila mana kita menggunakan ET tube, ETT-nya tadi kita sambungkan dengan HEPA filter dan kemudian baru kita sambungkan dengan backnya. Dan bila mana kita mengkonekkannya dengan ventilator, sama juga dari mask ataupun dari ET tube, kemudian disambungkan dengan HEPA filter, baru kemudian dipasangkan ke ventilator, jadi sehingga terjadi closed circuit. Dan perlu dipastikan bahwa, yakinkan bahwa sirkuitnya ini sudah tertutup sebelum kita melakukan bagging ataupun sebelum kita menghidupkan mechanical ventilatornya. Videolaryngoscope dapat mengurangi paparan intubator terhadap partikel aerosol, sehingga metode ini layak Anda pertimbangkan. Seperti Anda lihat pada gambar dan video ini, ya, di mana pada yang sebelah kiri ya itu ada laryngoskop dan langsung ada videonya di sana. Keuntungannya adalah kita tidak perlu membungkuk, artinya adalah kita bisa mengurangi jarak antara mulut pasien dengan wajah kita. Otomatis ini akan mengurangi paparan. Dan kalaupun Anda menggunakan video laryngoskop yang lebih besar ya, yang ada videonya terpisah, kita bisa menempatkan videonya pada arah lain, jadi sehingga kita tidak perlu secara langsung berhadapan dengan pasien, tetapi wajah kita bisa kita arahkan pada videonya dan kemudian tangan kita melakukan insersi dari ET tube tersebut. Dan memang ada kalanya kita harus menunda intubasi. Untuk itu maka kita harus mempertimbangkan ventilasi manual, mungkin dengan SGA, supraglottic airway, atau back mask device. Tapi jangan lupa, lagi-lagi harus disambungkan dengan HEPA filter. Bila tidak memungkinkan, paling tidak disambung dengan viral bacterial filter. Dan kemudian begitu dia berada di sirkuit tertutup, artinya adalah dipasangkan dengan mechanical ventilator, Anda harus meminimalkan diskoneksi semaksimal mungkin ya untuk mengurangi aerosolisasi. Untuk menjamin kita siap dan tidak ada yang terlewat dalam melakukan prosedur-prosedur tertentu, misalnya dalam hal melakukan intubasi trachea, maka diperlukan checklist. Ini adalah checklist untuk melakukan intubasi trachea. Bila mana Anda perhatikan di situ dibagi menjadi 3, apa yang harus dilakukan di luar ruangan, apa yang dilakukan di dalam ruangan, dan kemudian apa yang harus dilakukan setelah Anda melakukan prosedur, dan kemudian setelah Anda meninggalkan ruangan. Anda perhatikan di situ sebelum memasuki ruangan, jelas Anda harus memakai PPE yang lengkap, cuci tangan, dan lain-lain. Dan kemudian Anda harus mengecek bahwa alat-alat yang Anda siapkan semuanya lengkap. Sesuai dengan plan yang Anda lakukan. Plan A, plan B, dan kalau gagal mungkin plan C. Kemudian, bila mana Anda memikirkan akan terjadi airway difficulty, maka alat-alatnya pun juga harus lengkap. Begitu sudah masuk di ruangan, maka tenaga kesehatan tersebut melakukan suatu assessment, lalu memasang monitor, lalu melakukan prosedur, dan prosedurnya pun juga harus memiliki checklist. Setelah Anda melakukan itu semua, maka Anda harus yakinkan bahwa prosedur yang Anda lakukan sudah benar, sudah tepat.
Contohnya dalam hal manajemen ini adalah mengecek apakah cuff-nya sudah dikembangkan dengan baik atau tidak, ya. Terus kemudian dipasang monitornya, terlihat waveform kapnografinya terlihat atau tidak. Lalu prosedur lain yang harus dilakukan setelahnya misalnya adalah memasukkan NG tube, ya, sampai dengan keluar dari ruangan tersebut, melakukan prosedur dekontaminasi, membuang alat-alat bahan-bahan habis pakai, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah komunikasi efektif. Mungkin akan sulit berkomunikasi saat kita mengenakan APD, ya, karena wajahnya tertutup. Lalu mungkin ada orang-orang baru dari bagian-bagian lain atau ada sukarelawan yang membantu di area kerja kita di tempat pasien COVID-19. Ada kalanya kita tidak mengenal, jadi diperlukan misalnya menempelkan stiker nama di situ, atau mungkin dituliskan namanya, atau menggunakan tag yang jangan sampai ini menjadi suatu sumber infeksi. Ini bisa membantu komunikasi karena kita bisa menyebut nama dengan baik. Dan dalam hal memberikan instruksi, harapannya instruksi yang diberikan ini sederhana dan jelas step by step, dengan suara yang keras tapi tidak perlu berteriak. Gimana pun juga Anda harus mempraktekkan yang kita sebut dengan mutual respect. Dan dalam memberikan instruksi, maka yang diberikan instruksi harus bisa mengulangi agar kita sama-sama paham bahwa instruksi yang diberikan benar dan kemudian instruksi itu dipahami dengan baik, dan bila mana instruksi tersebut sudah lakukan juga harus dikatakan bahwa tindakan tersebut sudah dilakukan. Demikian telah saya sampaikan 10 strategi untuk manajemen airway dan breathing pada pasien-pasien COVID-19 di era pandemi ini, yang tujuannya adalah untuk mengurangi paparan COVID-19 ini kepada kita, para tenaga kesehatan, dan kemudian juga memprioritaskan apa yang harus dilakukan dalam hal oksigenasi dan ventilasi untuk meminimalkan aerosolisasi, yang pada akhirnya kita tetap dapat melakukan tindakan-tindakan buat pasien, tetapi kita juga aman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah ini saya akan senang sekali bila mana ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.